Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi firman Tuhan yang saya beri judul Shema Israel. Ya, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Ini kok nggak jalan? Sudah. Akan membaca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Devarim. Kita baca kitab Devarim pasal 6 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyinya. Kitab Devarim atau kitab Ulangan. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, saya ingin menekankan Shema Israel ini adalah menyangkut tentang nama orang, bukan menyangkut nama tempat atau nama negara. Ini harus saudara ketahui. Saya ambil satu contoh. Kalau kita mendengar Shema Israel dari berbagai negara pun, mereka tidak akan mengatakan Shema Amerika atau Shema Australia atau Shema Indonesia. Ya. Saya ambil contoh misalnya saja tentang Yahudi yang ada di negara-negara lain yang dikenal dengan Yehudi Askenazi, atau Yehudi Askenazi adalah satu kelompok etnis Yahudi yang berasal dari Eropa Tengah dan Timur, terutama dari Jerman, Polandia, dan Rusia. Mereka disebut Askenazi karena nama ini berasal dari kata Askenaz dalam bahasa Ibrani yang berarti Jerman. Yehudi Askenazi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dan mereka telah memainkan peran penting dalam perkembangan budaya agama Yahudi. Mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik, serta bahasa dan dialek khas seperti bahasa Yiddish. Namun perlu diingat bahwa tidak semua Yehudi yang berasal di perantauan disebut Askenazi. Ada juga kelompok etnis Yahudi lainnya seperti Yehudi Sephardim yang berasal dari Spanyol dan Portugal, Yehudi Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah, dan sebagainya. Nah, saudara, Shema Israel ini pernah disampaikan oleh anak saya yaitu Michael. Ini kalau saya lihat dari materinya itu 5 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama, saudara. Tapi saya akan sampaikan materi ini dengan versi yang berbeda. Ya. Nah, ini saudara bisa lihat tentang
materi-materi yang sudah ada di YouTube, saudara. Nah, kita lihat kata Shema Yisrael ini dari bahasa aslinya itu Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu adalah Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Ini ayat keempat, saudara. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di caption berikut ini, saudara melihat tentang kalimat Shema Israel yang berikutnya, yaitu Wa'afta et Yahweh Eloheka bekal ba'ab lababaka ubekal nafseka ubekal maodeka. Itu adalah teks Shema Israel yang lengkap, ya. Tapi kita atau banyak orang cuma hanya Shema Yisrael saja sampai kata ehad, ya. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat yang selanjutnya yaitu Wahayah Yahweh lemelek alkol haaretz ba'ayamahu yihyeh Yahweh ehad ushemo ehad. Jadi Shema Yisrael ini menekankan tentang kata ehad, saudara, atau satu. Sebenarnya kalau kita mau melihat di dalam kitab Bereshit, kata Israel mulai muncul itu pada waktu apa, saudara tahu? Pada waktu terjadi pergumulan antara Yakub dengan malaikat, ya. Saudara mesti ingat itu yang ada di Peniel. Nah, pada waktu itu Yakub berkelahi dengan malaikat dan Yakub memenangkan, tapi sendi pangkal pahanya sempat terpelecok. Tapi sebetulnya kalau kita melihat apa firman Tuhan dengan teliti betul, sebetulnya yang menang itu bukan Yakub, saudara, tetapi malaikat, ya. Cuman malaikatnya ngalah, ngalah enggak apa-apa, ya. Sama seperti orang yang berkelahi, dia lebih memiliki kemampuan, dia pasti akan memenangkan orang yang lebih tidak memiliki kemampuan, saudara. Jadi sebetulnya kita melihat tidak ada menangnya Yakub. Lalu pada waktu itu Yakub berkata, siapakah namamu? Lalu dia minta diberkati. Lalu malaikat itu berkata, namamu tidak lagi menjadi Yakub, tetapi Israel, saudara. Nah, kalimat Israel itu sebetulnya bukan menyangkut negara, walaupun pada akhirnya menjadi negara. Saya ambil contoh seperti misalnya ini. Yisrael itu menjadi satu singkatan. Israel, yodnya adalah Ishak dan Yakub. Sin itu Sarah. Res itu Rebeka atau Ribkah. Dan Rahel, ya. Alefnya itu Abraham. Sedangkan Lamed itu singkatan dari Leah. Nah, orang-orang inilah yang saya boleh katakan menjadi dedengkotnya negara Israel.
Karena tanpa mereka tidak mungkin ada negara Israel, saudara. Kita juga melihat di dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9. Ayo kita baca. Kitab Sakaria 14 ayat 9 dikatakan, ya, pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi sekali lagi saya katakan, teori Tritunggal dan teori Dwitunggal itu mengandung paganisme. Tuhan kita itu ehad. Tuhan kita itu satu, saudara. Makanya orang luar sangat sulit sekali menerima Yahweh, menerima Yesua, karena dianggap Tuhannya tiga pribadi menurut Tertullianus. Tapi sebenarnya Tuhan kita itu satu. Ya, kalau dibilang satu itu nggak bisa dua, nggak bisa tiga, satu. Walaupun banyak orang di luar sana yang keliru ngomongnya Tuhan yang Maha Esa. Ya Maha kok Esa. Itu artinya Maha Satu, ya tidak mungkin, saudara. Tinggal bilang saja Tuhan itu Esa. Tuhan itu adalah satu. Di sana dikatakan Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Itu yang saya kolongi garis merah. Itu artinya Yahweh satu-satunya dan namanya adalah satu. Jadi saudara, setan berusaha memelesetkan nama ini seolah-olah Tuhan itu tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Itu bingung saya mikir, saudara. Tiga pribadi kok satu hakikat. Namanya Yahweh itu ehad. Yahweh itu satu. Dia maha kuasa. Kalau maha kuasa, dia bisa jadi sejuta fenomena enggak kira-kira? Sangat bisa. Apakah dengan dia menjadi sejuta fenomena berarti pribadinya ada sejuta? Tidak. Ini mesti ngerti, saudara. Orang-orang yang sudah mengagungkan Yahweh harus ngerti soal ini. Bahwa Yahweh itu ehad. Lah bagaimana dengan Yesua? Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, namanya Yesua. Dan Yesua, kalau kita hitung pakai angka gematria, memiliki nilai yang sama, yaitu 26. Kalau dijadikan satu digit jadi 8. 8 itu huruf Ket, saudara. Hayai atau hidup yang kekal. Jadi kalau kita bisa menerima Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yesua, kita akan menerima hidup yang kekal. Karena pintu masuknya melalui Yesua. Kalau Yesua adalah pribadi lain yang disebutkan Tertullianus, berarti Yesua, Bapak Yahweh itu gagal menyelamatkan manusia. Kenapa saya sebut gagal menyelamatkan manusia? Karena Yahweh sendiri pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Bapak Yahweh mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara aku dan engkau.
antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepala, dan kepala si ular itu akan diremukkan oleh kaki, dan ular akan meremukkan tumitnya. Jadi jelas tidak ada pribadi lain yang setara dengan Yahweh. Nah, ini juga saudara, kata Yahweh atau selalu ada kata Beshem Yahweh di dalam nama Yahweh, itu membuktikan bahwa Yahweh itu menjadi sumber dari segala-galanya. Ya. Lalu apakah Yesua memberitakan nama Yahweh? Saya katakan Yesua juga memberitakan nama Yahweh. Ada banyak orang yang mengatakan kepada saya bahwa Yahweh itu tidak pernah diberitakan oleh Yesua. Yesua hanya mengatakan Bapa, Bapa saja. Tapi coba lihat ayat ini, saudara. Ayat ini mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu, dan engkau telah memberikannya mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Menyatakan nama itu berarti itu diambil dari kata nyata, saudara. Kenapa harus dinyatakan? Karena pada zaman Yesua itu sudah orang mulai menghilangkan nama Yahweh, mulai tidak nyata, sehingga Bapak Yahweh perlu membuat namanya menjadi nyata. Dan bahkan Yesua mengutip untuk yang kedua kalinya. Ya, dalam arti ketika Yesua mau melakukan ibadah menggunakan Shema Yisrael. Dikatakan di Matius pasal 22 ayat 37, dan Yesua berkata, kasihlah Yahweh dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Sebab setiap orang yang berseru nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Itu ada pada kitab Roma. Yang artinya, Yahweh itu tidak boleh dihilangkan. Lah kok sekarang malah ada orang yang tadinya memanggil nama Yahweh, sekarang tidak mau panggil Yahweh. Lah ini bagaimana, saudara? Berarti kan melanggar firman-Nya. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan Yesaya 12 ayat 4, di sana mengatakan bahwa Yahweh harus dipanggil. Kalau saya panggil saudara Bapak, maka yang datang akan banyak, saudara. Semua orang laki yang sudah menjadi bapak akan menemui saya. Tapi kalau saya berkata misalnya Pak Roni, maka yang datang cuma dia. Pak Joko, yang datang Pak Joko. Begitu juga Bapak kita itu ada namanya. Namanya Yahweh. Ada orang yang sempat bertanya kepada saya begini, Pak Lukas, itu YHWH kok bisa bunyi Yahweh? Itu bagaimana ceritanya? Saya katakan, sama seperti orang Amerika yang tanya, KPDYTH kok bisa bunyi kepada yang terhormat? Sama sebetulnya. Tetapi kalau kamu memanggil nama Yahweh, itu tulisannya YHWH. Saya pernah
bertanya kepada tour leader atau tour guide yang adalah orang Ibrani asli. Saya tanya begini, saudara. Bagaimana caranya saya bisa memanggil nama Yahweh dan membaca kitab bahasa Ibrani tanpa tanda nikut? Piye carane? Tolong ajari saya. Tapi tour guide-nya mengatakan impossible. Loh kok impossible? Ya karena kamu bukan orang Ibrani. Sehingga kalimat itu jodohnya sama kalimat apa, nanti bunyinya bagaimana. Sedangkan ada orang yang mengatakan YHWH itu kan bukan bukan huruf yang bunyi. Kalau huruf yang berbunyi itu kan A, I, O, E, O. Itu huruf hidup, sudah. Kalau ada orang yang bertanya, loh kok Yahweh bisa menjadi YHWH bisa menjadi Yahweh, bukankah itu kalimat mati semua? Huruf mati. Lah saya akan bertanya, SLWM itu huruf hidup apa huruf mati? Huruf mati, saudara. Tapi SLWM kok bisa jadi Shalom? Karena orang Yahudi sudah terbiasa membaca itu. Nah, saya ingin supaya saudara semua, kita orang-orang yang percaya, itu bisa memanggil Yahweh dengan tepat. Kalau orang-orang mengatakan Hashem, Hashem, Hashem itu siapa? Hashem itu kan artinya nama itu, saudara. Itu sebuah panggilan yang menurut saya itu kurang baik. Sama seperti anak saya. Kalau anak saya memanggil saya dengan orang itu kurang ajar. Tapi kalau memanggil dengan panggilan Papi Lukas, itu saya. Nah, Hashem itu adalah nama itu. H artinya itu, Shem artinya nama. Jadi nama itu. Kita melihat di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 32. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana yang Yahweh firmankan, dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan ini persis sama seperti kitab Romim pasal 10 ayat 13 yang berkata, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dalam terjemahan LAI, di sana dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? Orang mempertuhankan itu banyak sekali di dunia ini. Setiap kepercayaan pasti punya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tapi di sini jelas nubuatan kitab Yoel ini disampaikan oleh Rabi Saul bahwa setiap orang yang memanggil nama Yahweh pasti diselamatkan. Kita hidup di dunia ini, kita butuh selamat, saudara.
Tidak mungkin kita hidup di dunia ini sing penting beragama. Tidak. Saya adalah seorang pencari. Sampai hari ini pun saya terus mencari kebenaran itu. Walaupun sudah ketemu. Cuman hanya kita melihat banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang perlu dibuka. Saat Yesus memberitahu juga tujuannya bukan tempat tetapi manusia. Ini kita harus paham, saudara. Karena gereja GPF itu menyebutnya tempat. Ada Shema Israel berubah jadi Shema Ambarawa. Ya. Shema Indonesia. Nah, itu jelas tidak sesuai dengan sejarahnya. Saya harus menyampaikan ini agar kita semua tahu bahwa kalimat Shema Israel itu berbicara tentang orang, berbicara tentang manusia. Sedangkan pengucapan Israel itu berbicara kita semua. Memang kita wujudnya ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, wujudnya macam-macam. Tetapi kita rohnya sudah menyatu dengan Israel. Dan sekali lagi, Israel ini tidak berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang manusia. Kita ini disebut sebagai Israel rohani. Karena apa? Secara rohani kita itu menyembah kepada sesembahannya orang Israel. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan, kita itu nebeng, saudara. Nebeng bangsa Israel atau nebeng imannya orang Israel. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Israel yang saya sebut merupakan dua kata yang terutama pada Torah. Merupakan sebuah doa yang menjadi pusat pelayanan baik doa pagi dan doa malam. Orang-orang Yahudi mengucapkan Shema Israel itu paling sedikit 2 kali, pagi dan malam. Ini menjadi keharusan bagi mereka. Kita kalau doa pagi akan memulai selalu menggunakan Shema Israel. Di dalam pola Yudaisme, Shema menjadi bagian terpenting dari sebuah doa. Dibaca 2 kali dalam mitswah. Orang tua mengajarkan untuk mengucapkan Shema sebelum mereka tidur. Adalah keharusan juga jika kita berada dalam bahaya. Jadi tentara-tentara Israel itu, saudara, setiap kali dia mau bertempur, bangun pagi hari, dia mengucapkan Shema Israel. Begitu juga pada bayi yang baru dilahirkan. Saya tidak tahu saudara yang punya bayi apakah mengucapkan Shema. Saya menganjurkan
ketika melahirkan bayi, sebelum bayi itu dimandikan, coba ucapkan Shema Israel 2 kali kepadanya. Saya katakan, kalau kelak dia sekolah, dia akan menjadi anak yang pandai. Ya, itu mengucapkan bayi yang baru dilahirkan. Atau orang menghadapi kematian. Saya setiap kali ketemu dengan jemaat yang mau mati, saya selalu mengatakan coba disema, agar supaya kalau dia sampai meninggal, dia akan memiliki jalan yang terang menuju ke negeri cahaya. Jadi Shema Israel itu sangat penting, saudara. Saudara mau buka toko, nggak ada salahnya juga saudara mengucapkan Shema Israel. Saudara mau jualan, boleh mengucapkan Shema? Boleh kita mengucapkan Shema Israel pada waktu mau jualan, saudara. Apakah jualan makanan, apakah buka toko, itu mengucapkan Shema Israel. Pada saat orang dalam keadaan bahaya, itu juga mengucapkan Shema Israel, saudara. Pada mulanya orang Yahudi hanya berkata Baruch Shem Kodjo Leolam. Pertama kali dia mengucapkan Baruch Shem Kevodo Leolam. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, kata Malkuto ditambahkan pada saat apa? Untuk menandingi Romawi, saudara. Romawi itu ada rajanya. Nah, orang Yahudi ingin supaya kita mengucapkan raja tertinggi di atas muka bumi ini adalah Yahweh, sang penguasa alam. Ya. Yaitu untuk mengcounter pemerintahan Romawi. Dan kata Faed ditambahkan pada zaman Bait Suci kedua. Ini pengucapan Shema Israel. Untuk Yahudi konservatif atau Yahudi modern menyatakan bahwa wanita dan anak-anak tidak dibedakan dengan pria dewasa dan harus melafalkan Shema sebagai perintah Torah. Jadi tidak mungkin orang mengatakan, oh aku tunduk Torah, tetapi dia tidak mengucapkan Shema. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi barusan juga belum tahu tentang hal ini. Makanya melalui materi ini, kalau orang yang baru menerima Yahweh nonton, dia mulai mengucapkan Shema Israel. Dan Shema Israel itu luar biasa, saudara. Membuat kita sebagai manusia itu semakin dekat dengan Tuhan. Kita melihat dalam sejarah Rabbi Akiva bin Yosef itu dieksekusi mati oleh Romawi pada zaman revolusi Bar Kokhba sampai mati. Tapi sebelum dia dibunuh, sebelum dia dieksekusi oleh pemerintah Romawi atau kerajaan Romawi, Rabbi Akiva bin Yosef
mengucapkan Shema Israel sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Bapak Yahweh. Saya ingin hal ini lebih dipertajam lagi agar saudara mengajarkan kepada anak-anak, kepada istri saudara dalam keadaan bahaya atau keadaan apa saja. Hal-hal yang penting, ucapkanlah Shema Israel. Di dalam persekutuan doa keluarga pun kita perlu mengucapkan Shema Israel, saudara. Kita melihat seorang mayor IDF tahun 2006, yaitu Roy Klein. Dia mengucapkan Shema Israel sambil memeluk granat untuk menyelamatkan prajurit yang lain. Jadi dia melihat bahwa teman-temannya akan dibunuh. Waktu granat itu dilemparkan, dia peluk granat. Dan dia menyanyikan Shema Israel. Dan waktu dia selesai mengucapkan Shema Israel, granat itu meledak. Dan Roy Klein meninggal dunia. Jadi saya katakan, sebagai orang percaya, jangan sampai lupa mengucapkan Shema Israel. Karena ini kalimat iman kita yang tidak boleh diubah dengan cara apapun. Makanya saya mengatakan kepada Pak Yakub ya kemarin, saya tanya, ini GPF kan punya doktrin ya, Shema Ambarawa, Shema Indonesia. Sedangkan saya akan menyampaikan materi firman, yaitu Shema Israel itu tidak bicara tentang iman, tidak bicara tentang tempat. Jadi saya katakan, kamu bisa nggak menghapus nama itu, nama Shema Ambarawa, Shema Indonesia, bisa nggak dihapus? Supaya tidak punya kesan saya menyerang. Tapi dia tetap ambil sikap, saya akan tetap menggunakan Shema Ambarawa. Ya wes karepmu, saudara. Ya. Tapi paling tidak saya sudah tanya, kenapa Shema Ambarawa? Katanya itu mengaplikasikan nama, makna dan bukan sejarah. Ya. Nah kalau mengaplikasikan makna itu kan artinya arti, saudara. Untuk memberitahu para penguasa dalam dunia supranatural di Indonesia dan di Ambarawa. Itu menurut mereka bahwa sesembahan itu Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruh HaKodes. Justru kalau bicara makna dan arti, saya menyaring. Justru kalau bicara makna atau arti, waktu Shema di Israel atau Shema diucapkan, maknanya adalah nama orang, bukan tempat. Ini hasil WA saya. Ya. Saya katakan, apakah Shema itu akan tetap diucapkan? Jangan sampai ada kesan saya menyerang GPF. Karena yang saya tahu
Sema itu tidak bicara tempat, karena waktu Sema pertama kali diucapkan, negara Israel belum ada. Sekali lagi, negara Israel belum ada, saudara. Jadi itu bicara tempat. Makanya tadi kan singkatan nama orang semua, saudara. Terus dia katakan GVF kan ada doktrin Sema Israel, seperti Sema Ambarawa, Sema Indonesia. Nanti kalau saya mengajarkan ini, nanti bisa GVF tersinggung bagaimana? Apakah perlu berhenti dan tidak menggunakan Sema Ambarawa? Ini saya sampaikan dulu agar tidak terkesan KPI menyerang. Ini saya sudah sampaikan, saudara. Jadi kalau bisa GBF jangan menggunakan Sema Ambarawa. Itu saya sampaikan. Ya. Dan Sema Indonesia. Sehingga tidak terkesan menyerang. Jadi saya perlu kasih tahu dulu. Karena pengajaran Sema itu bicara soal nama orang bukan tempat. Kalau diperlukan materi khotbah saya kirimkan dan ubah. Jadi terkesan GPF sudah tidak lagi memakai Sema Ambarawa dan sebagainya. Ya, saya harus apa adanya, saudara. Saya sampaikan. Tapi dia memberikan jawaban. Tinggal bilang saja, kalau penggunaan Sema Indonesia dan Sema Ambarawa di GPF itu kan karena mengaplikasikan makna, bukan sejarah. Nah tadi sudah jelas bahwa maknanya bukan tempat. Dan pengucapan Sema itu negara Israel belum ya. Untuk memberitahu kepada para penguasa di dunia supranatural, di Indonesia dan di Ambarawa, bahwa yang berhak disembah itu Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Warawah Kades. Ya kalau yang mau disembah Yahweh Besem Yeshua HaMashiach itu kan nama, bukan bicara tempat. Makanya saya katakan agar tidak menjadi polemik di belakang hari, kok Pak Lukas menyerang. Saya sudah bertanya. Jadi GPF akan menggunakan Sema Ambarawa dan lain-lain. Karena Sema Israel menurut saya tidak boleh dirubah. Jadi saya kasih WA ini tujuannya agar tidak terkesan KPI menyerang GPF. Tapi GPF mengatakan tetap memakai karena mengaplikasikan maknanya dan tidak ada aturan atau larangan mengaplikasikan. Ya tidak ada. Bahkan Yehudi Askenazi yang ada di mana-mana tempat pun dia tidak mengucapkan Sema Amerika, enggak, saudara. Sema Australia, enggak. Sema Jerman, enggak. Tapi tetap Sema Israel. Jadi KPI tetap tidak mengubah Sema sesuai dengan format aslinya. Karena itu bicara orang, bukan makna tempat atau sebuah negara. Diucapkan 2 kali di awal ibadah, juga dalam doa pagi dan persekutuan. Juga sebelum tidur, menjelang kematian, atau berada dalam suasana bahaya. Karena Sema juga membuka portal alam roh dan suatu pernyataan iman untuk meneguhkan iman seseorang bahwa Tuhan kita itu ehad, bukan tunggal atau duitunggal,
dengan kemahakuasaan. Jadi kalau Yahweh itu menjadi 1 juta fenomena, tetap pribadinya tetap satu. Perlu saudara ketahui bahwa ucapan Shema itu ada di dahi dan di tangan, yaitu tefilim, saudara. Saudara pernah lihat tefilim yang kotakan itu loh, yang kotak ditaruh di batuk, saudara. Itu namanya tefilim. Kenapa? Si mata satu itu menggunakan tanda di dahi dan di tangan. Itu sebetulnya meniru, saudara. Dan saya katakan, mata satu itu semua meniru. Dia tidak bisa memiliki atau membuat hukum yang baru. Dia cuma bisanya niru. Makanya kalau orang Yahudi menggunakan tefilim terus digubet-gubet di tangan, si mata satu tidak mau kalah. Mereka akan memasang tanda bilangan binatang itu di tangan dan di dahi mereka. Itu, saudara. Dan juga kita tentu tahu bahwa ucapan Shema itu berada di mezuzah, saudara. Mezuzah itu bentuknya seperti ini, ditaruh di pintu, itu mezuzah namanya. Itu juga ada kalimat Shema Israel. Tujuannya adalah waktu kita keluar, saudara, kita akan pegang mezuzah itu. Sambil di dalam batin mengatakan, saya punya Tuhan yang esa, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang ajaib. Mengapa kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat mezuzah selalu nempel di setiap kamar. Tidak peduli itu hotel murah atau hotel mahal, selalu ada mezuzah. Saya dulu waktu nggak tahu, saya sempat tanya kepada tour guide pertama kali saya pergi ke Israel. Saya tanya kepada mereka, why there so many people in Israel? There was little stick in the door. Mereka mengatakan itu adalah mezuzah, dan mezuzah itu menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Saya nggak tahu dulu pada waktu perayaan Sukot kan ada mezuzah, saudara. Souvenirnya mezuzah. Saya mau tanya, mezuzah yang saudara miliki itu disimpan apa ditempel ke di pintu, saudara? Ditempel ke di pintu, ditempel ke semua ya? Ya bagus, saudara. Saya berharap juga orang-orang yang mengikuti streaming itu atau streaming tiap hari, rumah mereka sudah punya mezuzah, agar supaya kita bisa mengimani setiap kali keluar, setiap kali masuk, kita meyakini akan adanya Tuhan yang maha kuasa. Berapa banyak di antara kita
Saya melihat ada orang yang punya mezuzah nggak ditempel ke saudara, cuman digeletak ketok. Wah, sayang sekali ya. Ketika saya suruh nempel ke, mereka bilang, Pak Lukas kok percaya jimat? Ini bukan jimat, ya. Aneh sekali orang-orang Indonesia ini. Ini adalah mezuzah. Dan pemahaman mezuzah, saya pernah menyampaikannya kepada saudara. Apa artinya mezuzah? Dan saya ingin agar supaya jemaat Tuhan di tempat ini, mereka ngerti betul tentang Shema Yisrael. Tidak ada salahnya kalau sebagai dokter mau tugas, mereka mengucapkan Shema. Mau buka toko, pegang grendel, mengucapkan Shema. Kita mau mulai saudara, artinya mungkin saudara banyak yang lupa. Saya ambil contoh, waktu mengucapkan Shema saja tidak seperti ini. Cuman begini, Shema Yisrael. Harusnya begini, Shema Yisrael. Waktu Yahweh kita membungkuk sedikit, itu sebagai penghormatan kita kepada Bapa Yahweh. Berapa banyak kita yang tidak memahami, atau ketika kita tugas, kita persis seperti format yang benar. Tapi begitu tidak tugas, ya enggak mengucapkan Shema, saudara. Jadi saya ingin kita betul-betul mengucapkan Shema. Karena itu adalah pengakuan atau wujud pengakuan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga kalau saudara keluar rumah pun, saudara akan berada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ada malaikat Bapa Yahweh yang menjagai kita, yang melindungi kita. Dan saya percaya melalui pengajaran ini akan banyak orang yang tadinya lupa bisa diingatkan kembali. Saya terus terang pernah lupa saudara, dan sering kali lupa bahwa di pintu masuk ke pastori sudah ada mezuzah. Seharusnya kita pegang mezuzah itu. Makanya kan doa berkat ada yang bilang apa? Pada waktu kita keluar dan masuk, itu Tuhan memberkati kita. Mulai saat ini saya ingin kita bisa mengambil makna dari materi Shema Yisrael. Ada yang lebih lengkap, kami sudah sampaikan waktu yang lalu. Ini sekedar saya tekankan bahwa Shema Yisrael tidak bicara tentang tempat, tetapi bicara tentang nama orang. Dan kita termasuk Israel rohani. Jadi ketika kita berkata Shema Yisrael, itu kita sudah mengucapkan Shema untuk diri kita sendiri. Karena kita Israel rohani, ya. Ya, tapi kalau mau pakai dianggap itu nama tempat ya terserah, ya. Tapi kalau saya Shema Yisrael tidak boleh diubah dengan cara apapun juga, ya. Demikian penerangan kami, saudara. Saya ingin saudara sebagai orang-orang percaya akan lebih dekat dan lebih mengerti lagi tentang
Shema Yisrael. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu, sehingga kami memahami bahwa Shema Yisrael adalah bicara tentang nama orang, bukan nama tempat. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Yahweh senantiasa memberkati, karena kami tahu bahwa dengan mengucapkan Shema, maka kami berada dalam jalur berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga membuka portal untuk kami bisa bersama-sama berada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom saudara, jumpa kembali di Aleph Tahu Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang saudara untuk hadir dalam hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu Hari Raya Pesak pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hari Raya Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Kasih dan Pengorbanan. Akan ada perjamuan kudus loh. Ibadah Sabat 12 April 2025 digabung dengan perayaan Matzah di sore harinya. Bagi jemaat yang berhalangan hadir, jangan khawatir, karena saudara bisa mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat mulai tanggal 6 sampai 11 April 2025. Jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah juga bisa mendaftar di kantor Kehilat, karena tim perjamuan siap datang dan melayani saudara. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sri di nomor berikut ini. Bagi subscriber yang mengikuti live streaming, dapat menyediakan 4 roti dan 4 cawan anggur bagi setiap orang, agar bisa mengikuti perjamuan kudus bersama. Mau tahu bagaimana cara buat roti tidak berzaki? Silahkan cek tutorial di YouTube Lukas Sutisno berikut ini. Berikutnya, Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 pukul 6 pagi dengan tema Berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Saatnya kita memberikan persembahan sulung kepada Bapak Yahweh. Dalam rangka merayakan Hari Raya Bikurim 5785, panitia perayaan akan mengadakan lomba menghias buah dan sayur dengan tema Berikan yang terbaik, yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 10 pagi di Kehilat. Lomba ini terbuka untuk semua divisi dan jemaat umum dengan ketentuan sebagai berikut. Satu tim terdiri dari 3 orang, boleh mewakili divisi atau peserta umum. Anggaran biaya dalam menghias sayur dan buah maksimal Rp75.000. Peserta tidak boleh menghias sayur dan buah di rumah. Semua dekorasi harus dilakukan di lokasi lomba dengan durasi 30 menit. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 sampai 13 April 2025. Akan ada hadiah spesial bagi peserta yang memakai kostum paling nyentrik dan menarik. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549. Hari Raya selanjutnya, Hari Raya Matzah penutup akan diadakan pada sore harinya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Kuasa Yahweh menyembuhkan dan memulihkan. Sampai jumpa di Hari Raya mendatang. Bapak Yahweh memberkati.
untuk tahun ini, mumpung kita belum memulai, saudara pegang komitmen, apapun, sesibuk apapun, saudara tetap bisa ikut 7 hari raya. Ya, tidak bolong-bolong. Mungkin tahun lalu saudara ada yang pesahnya nggak ikut, yang Yom Habikurimnya nggak ikut. Tapi untuk tahun ini usahakan saudara ikut semuanya. Amin. Karena kita tahu bahwa masa-masa kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Saya dalam hal ini sudah mempersiapkan beberapa materi yang sudah disodorkan kepada saya. Ya, jadi saya ingin saudara sekalian bisa mengikuti 7 hari raya secara lengkap. Terima kasih, kita bangkit berdiri saudara. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka semua sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari kuasa kegelapan. Berkatilah anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa supaya untuk tahun ini, mumpung kami belum memasuki perayaan hari raya pertama yaitu Peskah, kami mohon Tuhan anak-anak-Mu mengambil satu komitmen bahwa saya harus bisa mengikuti 7 hari raya di tahun ini secara lengkap. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kita angkat tangan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh pano eleka wihuneka. Isa Yahweh pano eleka wa yasem lecha shalom. Baruk ata Pair, Ufaruk ata Besar. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peribit neka, ufri atmatka, ufri faemteka, sekar alapeka, wa esterot seneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anakmu dan anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umesar teka, diberkatilah bakulmu dan tepat adonanmu. Amin. Baruk ata poboika, ufaruk ata betseteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruh hakodes, kile olam faed. Haleluya. Amin. Haleluya. Pandang mereka,
memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara ibadah selanjutnya. Bapak Amin. memberkati. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.